Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan konfigurasi review Lab 1 MTCNA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan topologinya terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan internet access menggunakan wireless static. Kemudian pada manajemen service yaitu mengubah port SSH menjadi 334. Setelah itu meremote router menggunakan SSH. Setelah itu pada manajemen user saya akan membuat user dengan nama Nadia dan grup ujian 6 dengan polisi SSH write. Setelah itu untuk allow address saya menggunakan 192.168.60.37. Lalu pada bagian upgrade dan downgrade saya akan mengupgrade ke versi 6.47.1. Kemudian pada backup dan restore saya akan melakukan export dan import menggunakan .rsc. Pertama kita buka Winbox-nya. Pertama kita lakukan konfigurasi internet access untuk statik. Kita cek interface menggunakan perintah interface print. Dan dapat kita lihat jika Ether 2 di sini sebagai laptop dan WLAN 1 sebagai IP client. Kemudian kita lakukan konfigurasi security profile untuk wireless yang akan digunakan dengan perintah interface wireless security profile add name Nadia, mode dynamic case, authentication types WPA PSK dan WPA2 PSK, unicast chippers AS CCM, group chippers AS CCM, WPA pre short key MHRNI 123, WPA2 pre short key MHRNI 123. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita aktifkan WLAN 1 menggunakan perintah interface wireless enable WLAN 1. Kita enter. Lalu kita cek menggunakan perintah interface wireless print. Lalu kita cek apakah interface WLAN 1 telah aktif atau belum menggunakan perintah interface wireless print. Dapat kita lihat jika tanda X tidak ada yang berarti interface WLAN 1 telah aktif tetapi belum running. Selanjutnya kita lakukan scanner pada SSID yang tersedia menggunakan perintah interface wireless scan WLAN 1. Di sini saya akan menggunakan SSID Maharani. Kemudian kita lakukan konfigurasi interface WLAN 1 menggunakan mode station dan kita arahkan ke SSID yang kita tuju. Di sini saya gunakan Maharani dan security profile dari SSID saya gunakan Nadia. Kita masukkan perintah interface wireless set WLAN 1 mode station SSID Maharani security profile Nadia. Lalu kita enter. Kita cek menggunakan perintah interface wireless print.
Dapat kita lihat jika WLAN 1 telah running atau aktif. Setelah itu kita lakukan konfigurasi untuk IP address menggunakan perintah IP address add address 192.168.43.24/24. Interface WLAN 1. Kita enter. Setelah itu kita cek menggunakan perintah IP address print. Dapat kita lihat jika IP address yang kita miliki adalah 192.168.43.24/24. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP DNS menggunakan perintah IP DNS set servers 8.8.8.8 allow remote request, kita ketik yes. Setelah itu kita cek menggunakan perintah IP DNS print. Dan dapat kita lihat pada bagian servers jika IP-nya adalah 8.8.8.8 dan pada bagian allow remote request-nya yaitu yes. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP root atau gateway menggunakan perintah IP root add gateway. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.43.164. Kita enter. Kita cek menggunakan perintah IP root print. Dan dapat kita lihat gateway-nya di sini yaitu 192.168.43.164 dengan status AS atau aktif statik. Jika sudah, kita pastikan kembali dengan melakukan ping gateway. Kita masukkan perintah ping, kita masukkan IP-nya 192.168.43.164. Dapat kita lihat jika ping yang kita lakukan berhasil. Untuk lebih memastikannya lagi, kita lakukan ping google.com. Kita ketikkan ping google.com. Kita enter. Dan dapat kita lihat jika hasilnya adalah replay. Setelah itu kita lakukan konfigurasi manajemen user dengan merubah port. Pertama-tama kita tambahkan IP address terlebih dahulu untuk melakukan remote SSH menggunakan perintah IP address add address 192.168.60.1/24. Setelah itu untuk interface-nya ether 2. Kita enter. Kita cek menggunakan perintah IP address print. Dan dapat kita lihat IP yang tadi kita buat telah terdaftar. Setelah itu kita lihat terdapat remote akses apa saja menggunakan perintah IP service print. Setelah itu kita akan disable semua port kecuali port FTP, SSH, dan Winbox. Kita gunakan perintah IP service disable numbers 0, 2, 5, 7. Kita enter. Kita cek menggunakan perintah IP service print.
Dan dapat kita lihat jika semua port telah kita disable kecuali port FTP, SSH, dan Winbox. Setelah itu kita akan merubah port menggunakan perintah IP service set numbers 3 port 334 address 192.168.60.37. Kita enter. Setelah itu kita cek menggunakan perintah IP service print. Dan dapat kita lihat pada bagian SSH portnya telah berubah menjadi 334 dengan IP address 192.168.60.37. Setelah itu kita lakukan remote access menggunakan SSH putih. Sebelum itu kita ke network, kita buka Ether, bagian properties, kita ke IPv4. Pada bagian ini kita masukkan IP address yang tadi kita konfigurasi, yaitu 192.168.60.37. Lalu netmask, selanjutnya gateway-nya 192.168.60.1. DNS-nya kita masukkan 8.8.8.8. Oke, close. Kita buka putih. Kita masukkan pada bagian hostname, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.60.1. Untuk portnya kita ganti menjadi 334. Setelah itu kita open. Di sini kita klik yes. Login sebagai admin. Lalu kita enter. Jika tampilannya seperti ini, itu berarti kita telah berhasil login. Setelah itu kita lakukan konfigurasi manajemen user. Pertama, kita masukkan perintah user group add name ujian 6 polisi SSH dan write. Kita enter. Kita cek menggunakan perintah user group print. Dan dapat kita lihat jika user group ujian 6 telah berhasil dibuat dengan polisi, SSH, dan write. Lalu kita tambahkan user menggunakan perintah user add name Nadia, password Nadia, address 192.168.60.37. Kita enter. Oh iya, untuk grupnya yaitu grup ujian 6. Kita cek menggunakan perintah user print. Dan dapat kita lihat user Nadia dengan grup ujian 6 dan addressnya yaitu 192.168.60.37. Setelah itu, kita login menggunakan user yang telah kita konfigurasi.
Kita buka putih kembali. Kita masukkan IP address-nya .60.1 dan portnya 334. Kita open. Login sebagai Nadia dengan password Nadia. Jika tampilannya seperti ini, itu berarti kita telah berhasil login menggunakan nama user yang kita buat. Untuk pengujiannya, kita coba membuat grup dengan perintah user add name mhrni group full. Kita enter. Jika seperti ini, not enough permissions, itu berarti kita tidak dapat melakukannya karena polisi kita yaitu SSH dan write. Oke. Setelah itu, kita lakukan konfigurasi upgrade router OS. Pertama, kita cek software yang kita gunakan. Kita cek untuk melihat apakah terdapat versi baru atau tidak menggunakan perintah sistem, package, update, check for update. Dan dapat kita lihat installation versionnya yaitu 6.47 dan latest versionnya yaitu 6.48.1. Kemudian kita akan upgrade ke versi 6.47.1. Pertama, kita buka mikrotik.com. Kita klik pada bagian software, lalu download archive. Kemudian kita pilih sesuai versinya yaitu stable release 3. Kemudian kita klik pada bagian release 6.47.1. Kita cari yang menggunakan SMIPS. Kita copy link address. Setelah itu kita kembali ke Winbox. Setelah itu kita kembali ke putih. Masukkan perintah /tool fetch URL mode HTTPS, enter. Kita tunggu beberapa saat. Jika sudah, kita masukkan perintah sistem reboot. Kita enter. Di sini kita klik Y untuk melanjutkan reboot. Kita oke. Kemudian kita connect kembali menggunakan MAC address, login sebagai admin dan tanpa password. Kita login kembali juga di putihnya. Login sebagai admin. Setelah itu kita masukkan perintah sistem package update check for update. Dapat kita lihat installed versionnya yaitu 6.47.1 yang sebelumnya adalah 6.47.
Setelah itu kita lakukan konfigurasi backup file .rsc. Pertama, kita masukkan perintah export file ujian 6 strip export. Lalu kita enter. Kita tunggu beberapa saat karena pada proses ini router menggunakan CPU untuk membackup file. Jika sudah, kita cek menggunakan perintah file print. Kita enter. Dapat kita lihat ujian 6 strip export.rsc telah berhasil kita buat. Setelah itu kita reset konfigurasi menggunakan perintah system reset configuration no default yes. Kita enter. Di sini kita klik Y untuk melanjutkan reboot. Setelah itu kita login kembali menggunakan MAC address. Kita klik connect. Kita cek menggunakan perintah file print. Setelah itu kita lakukan import menggunakan perintah import file name ujian 6 strip export.rsc. Kita enter. Jika muncul tulisan script file load and execute successfully, itu berarti import kita telah berhasil. Setelah itu kita buka file. Lalu di sini kita download ujian 6-nya. Kita taruh di desktop, lalu OK. Setelah itu kita buka file ujian 6-nya. Di sini dapat kita lihat. Lalu pada bagian IP address saya akan merubahnya menjadi 20.25. Ethernya saya ganti menjadi Ether 3. Dan untuk networknya saya ganti menjadi 20. Jika sudah, kita save. Lalu konfigurasi ujian 6.rsc yang terdapat di dalam file list kita remove. Lalu yang di desktop kita draft ke dalam file list. Dan seperti ini. Kemudian kita lakukan reset menggunakan perintah system reset configuration no default yes. Kita klik Y. Kita tunggu. Kita reconnect. Lalu kita cek IP address menggunakan perintah IP address print. Dapat kita lihat jika IP address yang kita miliki sudah tidak ada karena sebelumnya kita melakukan reset.
Jika sudah, kita import filenya menggunakan perintah import file name ujian 6 strip export.rsc. Kita tunggu. Jika sudah terdapat tulisan script file load and execute successfully, itu berarti kita telah berhasil melakukan import. Selanjutnya kita lakukan pengecekan dengan melakukan cek IP address dengan perintah IP address print. Dapat kita lihat IP address yang sebelumnya sudah tidak ada, sekarang sudah kembali lagi dengan IP address yang berbeda, yaitu 192.168.20.25/24 dan networknya yaitu 192.168.20.0 dengan interface Ether 3 seperti yang sebelumnya telah kita lakukan konfigurasi. Sekian pembahasan review lab 1 MTCNA milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.